Welcome. Hai. Apa kabar semuanya? Hai Devia, apa kabar? Lagi rame. Halo, di sini lagi rame ya. Oke, lagi rame ya. Oke, Lagi boleh rame mungkin nih, kebenaran lagi boleh. di studio 12. Oke. Punten boleh langsung on cam aja ya. Nanti aku Oke. langsung mulai nih ya. Oke. Oke. Iya, selamat malam Kak Badai. Selamat bergabung di podcast kita malam hari ini Kak Badai. Terima kasih udah mampir Kak Badai. Oke, malam ini kita ketemu lagi di acara podcast Mas Bertanya, Musisi Menjawab dengan bintang tamu kita malam ini si Nenggelis. Devia. Oke, musisi dari Bandung guys. Kalian gak kangen nih sama teman-teman dari Bandung nih? Oke, mungkin langsung kita bisa mulai ya, host. Buat bintang tamu kita yang cantik jelita dengan suara merdunya, dan ada kejutan lah tadi ya, kalian akan dikasih tahu apa sih singlenya yang lagi meledak ini ya. Oke. Sok atuh mangga. Halo semuanya, udah pernah dengerin belum Devia Budak Cinta, rilisan lagu terbaru aku ya? Tadi udah dengerin kan ya? Aku sekarang mau bawain rapnya sedikit aja. Ada APP dadah dulu. Ini bapak produsernya nih, eksekutif produsernya ini APP. Halo Kang Pepep, kumaha kabarna? Baik nih produsernya. Mana sih nggak kelihatan? Ada nggak? Hai. Ini ada Indra juga nih, arranger. Eraen katanya. Eraen. Kalau kata orang Sunda Tenang eraen. naon Kang, atur nuhun terus mampir. Aku bawain sedikit ya rapnya ya. Biar ada. Berikan aku cinta, walau sedikit saja, meski sisa-sisa cinta kau dan lainnya. Ku diperbudak cinta, seolah tak berharga, atau mungkin hati terlanjur buta. Sebutin apa kamu, sebut tak apa kamu tentang budak cinta. My God. Oke, bakal seru nih guys pembicaraan kita malam ini ya. Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Devi ya. Banyak viewers di bawah juga mungkin yang udah pada kepo. Ini sebenarnya bukan soal lagunya ya, tapi cara lo ngebawain lirik ini tuh kayak, boleh tau nggak? Ini jangan-jangan kejadian reality or maybe terinspirasi dari temen atau seperti apa nih? Yang Lirik ini. buat nasi goreng ya kan? Terinspirasi Kayak dulu apa ya? jualan bulan kan? Relate aja sih sebenarnya kan. Biar nasi goreng Budak cinta itu kan istilah Gen Z sekarang ya. berasnya beda. Tapi sebenarnya dari dulu juga bucin tuh udah ada gitu. Bucin tuh udah ada. Jadi jujur sih aku pernah bucin tapi nggak sebucin itu ya. Tapi ngelihat ada temen yang bucin sampai segitunya. Kok harus ya sampai segitunya gitu. Terus kan bucin itu kalau kita kasih tahu susah. Dia harus biar gitu. Kita kasih tahu ditutup telinganya gitu. Tapi entar tiba-tiba datang ke kita, ini ceritain gini-gini, udah dikasih tahu, besoknya dia jalan lagi sama orang itu, kan nyebelin, capek kan? Gitu. Oke, berarti kita jangan terlalu spill dulu deh ya guys ya, yang di bawah viewer kita, ayo bantu juga love orange-nya sebelum kita bedah nih soal lirik-lirik dari Devia ini. Boleh dong kita tahu ya, sebenarnya kenapa memilih jalur musik dan kenapa pengen jadi musisi Devia? Padahal sebenarnya you look like a model ya, cakep juga. Kenapa pilih jadi penyanyi? Kenapa pilih jadi penyanyi sih? Pengen tahu, ataukah ada memang orang tua dari keluarga mungkin yang basicnya juga musisi gitu ya? Why do you want to be a singer? Sejak usia berapa gitu? Boleh di-spill dong? Emang dari kecil aku suka musik ya, karena papa aku juga pemain band, dia drummer sama vokalis juga gitu. Oh ya? Kalau mulai menulis itu sejak
sejak tiba-tiba lagi genjreng-genjrengan ada yang nawarin lagu itu, lagu lu gua beli. Dari situ aja sih. Oh, oke. Sininya ya senang aja, senang sama musik, udah mulai bikin jingle buat siapa gitu. Tadinya kan memang aku nganyin juga lebih fokus ke bikin buat orang sih tadinya. Nah kebetulan ketemu sama tim di 12 Suara Nada ini. Aku kan stay di Jakarta waktu itu ya. Balik ke Bandung, sering nongkrong di studio APP, terus bikin lagu sama band aku. Terus ketika beliau denger lagu-lagu lu oke juga gitu, udah deh kita produserin aja gitu. Ya udahlah, mulai diseriusin buat dari Bucin ini. Tapi nanti setelah Bucin juga masih ada lagi yang lain yang lebih relate juga lah si Oke. ini. Makasih ya Indra, filternya aja. Sejak mulai kapan tuh mulai bermusik atau kenal dengan musik? Tadi kan dari orang tua gitu ya. Apakah dari kecil memang sudah belajar diajarin orang tua untuk bermusik atau seperti apa? Kalau dari kecil memang aku les juga itu, gitu di lembaga. Tapi mulai ngeband itu sejak aku SMP sih. Cuman waktu SMP. itu underground, malah Underground. punk rock gitulah. Karena pada zaman-zamannya lagi itulah ya. Cuman kalau nulis, kalau recording ya setelah kuliah nggak beres aja. Oh gitu, iya. Mulai gitu. Nah, mulai nulis itu Kalau umur 12 tuh ya. dimulai dari menulis musik-musik underground atau memang pertama sekali menulis itu dengan lagu-lagu pop seperti ini? Kalau aku kan sebenarnya musik yang pertama didengar banget itu karena dari kecil sukanya papa setelnya Beatles ya, Beatles, NBA gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya. Tapi kan karena gaulnya sama anak-anak kayak komunitas gitulah ya, mulai idealis gitu. Tapi ternyata aku susah nulis lagu kayak gitu. Malah yang diinget di kepala, di hati itu lagu-lagu yang basicnya memang pop atau lagu-lagu yang memang ya kayak Beatles gitu kan enak-enak gitu ya. Padahal waktu itu aku males banget deh Beatles lagi gitu denger gitu ya. Padahal kan keren gitu. Terus ABBA lagi karena mungkin hampir tiap hari ngedengerin orang tua nyetel itu ya dari kecil juga, karena orang tua juga suka Mozart, suka musik-musik klasik juga. Nah dari situ aku mulai pertamanya gini sih, aku lagi ke Jakarta nih ceritanya. Jakarta genjreng lah, coba nulis gitu buat sendiri. Tahu-tahu temen aku bilang ini, itu lagu siapa? Lagu gua, kenapa gitu? Ini lagi pegang band kurang bahan, ini gua bayarin ya. Udah sama gua, ya udah suka aja Pak. Dari situ sih mulai, oh ternyata mereka apresiasinya bagus buat apa yang aku tulis gitu. Padahal nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Terus mulai kesini mulai recording, mulai ikut nulis di ada sih di beberapa produser juga. Jadi pas itu di Jakarta ini aku balik ke Bandung. Kayaknya balik ke Bandung niatnya sih udah nggak musik lagi, nggak akan musik lagi lah gitu. Apa aja lah. Anything apapun yang bisa dikerjain gitu selain musik. Tapi ternyata baliknya ke musik lagi. Gitu. Terus sering nongkrong lah di sini di studionya APP. Aku ada band juga ngerjain di sini. Ya ngobrol-ngobrol, orangnya pada asik lah ya. Ada Bang Eik, ada Kak Indra, ada APP. Terus bilang nih Dev, bukan banyak ya. Ya udah bawain aja. Ntar kita bantu lu buat produksi. Nah, mulailah dari si Bucin ini gitu. Nah, Bucin ini memang kamu sendiri yang ciptakan atau memang ada kerjasama untuk penulisan liriknya gitu? Karena kita melihat ini kita dengar itu dari liriknya itu kan lumayan dalam ya. Kalau Bucin itu aku jadi kalau prosesnya gini sih, kalau ngerjain sama tim di 12 Suara Nada, aku biasanya
bikin mentah gitu, kayak mentah nada-nada standar gitu. Nanti lirik biasanya liriknya aku yang tulis, terus kita bikin godok dulu lah, kita briefing gitu, briefing aku, Ainda, Bang Erik, nanti dipantau sama Pepe. Kayaknya enak diginiin deh Dev, kayaknya enak digituin deh Dev, kayak gitu. Ya, yang selanjutnya juga kayak gitu sih, cara kerjanya kayak gitu. Terus kalau konsep memang mungkin buat lagu-lagu aku lebih ngangkat kayak yang cerita-cerita yang relate aja. Cerita yang relate ya. Pengalaman diri sendiri berarti ya? Iya, yang relate nggak buat aku sendiri, tapi kayak aku ngedenger cerita teman atau ngedengerin ada yang tiba-tiba curhat gitu ya. Kayaknya pengen nulis deh gitu. Terus aku kadang-kadang juga sering ngobrol juga sih sama terutama Gen Z ya. Kalau secara usia kan mungkin aku di atasnya. Sekarang tuh yang lagi happening apa sih gitu. Sekarang tuh kalian tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Terus sebutannya apa sih. Nah si bucin itu juga karena sering ngiang-ngiang ya. Sering banget bucin. Aku inilah kayak apa ya. Kayak tanya-tanya gitu. Kata kamu bucin apa sih? Kata kamu bucin apa? Terus menurut pengalaman sendiri juga pernah bucin. Bucin gitu ya. Oh bucinnya kayak gitu ya. Ya udah deh, aku tulis. Ada tuh kata-kata yang di note banget tuh kan. Akal pikiranku tak peka, logika tak berkata, nyaris gila. Emang sih kayaknya kalau orang yang lagi bucin dan sampai bucin negatif gitu ya, pikirannya tuh sama logikanya tuh mau dikasih tahu kayak gimana juga nggak masuk. Kalau udah bucin ya, cinta buta berarti ya. Kalau udah bucin. Ya Tania udah pernah bucin nih. Ini Tania dari sisi lain. Tania udah pernah bucin loh. Halo. Tapi kadang-kadang ada yang sampai jam 12. Baru sekarang kalau Twitternya bagus banget ya. Jadi terinspirasi dari ini ya, dari itu barusan Tania dari sisi lain. dari Jadi another side. bucin tuh ya gitulah gitu. Kalau aku sih tanya sama orang beberapa versi ya. Kata kamu bucin tuh apa? Tapi kadang-kadang bucin juga perlu untuk pasangan yang mau mempertahankan si cintanya itu benar-benar biar terus jadi love story yang apa ya? Yang awet gitu ya. Tapi asal bucinnya itu harus bucin yang positif gitu. Devia, berkenan gak nih, lagi kebetulan ada suatu kehormatan buat kita juga ini, ada Kak Badai di sini. Kalau aku undang invite dia ke atas, berkenan ya? Iya, oke. Kak Badai, berkenan naik ke atas Kak Badai. Nah, Kak Badai ini juga salah satu produser, penulis lagu juga, penyanyi juga saat ini. Kak Badai, apa kabar Kak Badai? Selamat malam Kak Badai. Gak apa-apa Kak Badai, suatu kehormatan buat kita Kak Badai bisa hadir malam ini di room kita ini. Kak Badai, aku kenalin dulu nih, ada Devia, musisi pendatang baru dari Bandung yang diproduksiin oleh Kang Pepep ya, dari ST12. Oh mantap. Iya. Sukses. Oke. Ya, mungkin lanjut ya. Lanjut. Oke. Boleh nggak sih tadi Devia, gue kok sedikit kayak semacam apa ya, berpikir kok dasarnya kan tadi basically lo kan underground ya, bener nggak sih? Underground kan? Ya. Terus tiba-tiba jam ke keseharian ya dari orang tua tuh Britpop lah ya, lebih ke Beatles lah, something else. Nah tiba-tiba jam lagi nih ke pop ya, dan kita tahu juga ya ST12 ini lebih ke kayak yang emang metal ya, Melayu total gitu, atau seperti apa nih? Kok tiba-tiba bisa seperti itu? Kalau untuk ST12-nya mungkin genre-nya yang gue maksud itu. Kenapa Devia tiba-tiba berlari ke sana dari seorang yang bener-bener underground gitu? Emang nggak punya sisi idealis gitu yang pengen jadi underground singer gitu?
gimana ya, mungkin lebih hatinya gitu ya, hatinya tuh lebih di sini sebenarnya sih. Kalau untuk project yang aku malah nggak Melayu sih, boleh ya, bisa didengar ya, karena APP juga selain produserin aku juga, dia kan ada sisi lain juga, sisi lain yang tadi Tania tuh itu sisi lain lebih ke folk ya malah ya, yang sekarang jadi soundtracknya Bangsa Isolasi itu kalau nggak salah. Kalau waktu itu identik dengan Melayu karena vokalnya mungkin waktu itu memang vokalnya Melayu ya. Tapi kalau untuk project yang aku malah kita tuh si konsepnya nggak Melayu sih, walaupun minor ya, mungkin karena nada minor itu sering dikait-kaitkan dengan nada yang Melayu gitu, dan kita agak dibelok-belokin sih, jadi si minornya kemana. Terus kalau dulunya basically aku dulunya emang underground, dulu sih basically emang underground ya, tapi dari kecil aku kan ngedengerin musik-musik tuh yang benar-benar yang nyaman gitu, musik tuh yang nyaman banget ya dari kecil. Kalau kecil banget Bapak lebih suka denger Mozart sama Beethoven ya, katanya buat biar motorik anak-anaknya bagus lah. Terus di sini dengerin Beatles, dengerin ABBA yang gitu ya, karena mungkin tiap hari dicekokinnya itu sih, bikin gitu, dicekokinnya gitu ya. Jadi ya Tania, dadah. Oke, dadah Tania pamitan dulu ya. Udah pulang nih. Kayak gitu sih. Nah, kenapa memilih Bucin di single perdananya? Milih Bucin. Bucin itu sebenarnya lagu yang nggak sengaja. Bucin. Jadi waktu itu tuh emang tim kreator di sini, aku kan termasuk salah satu komposer juga di sini, penulis dan songwriter ya. Tadinya Bang Ai itu bilang, Dev, lu ada lagu buat anak-anak Gen Z gak yang relate banget gitu? Salam yang apa? Yang emang relate banget, yang kata-katanya tuh yang mendunia buat si Gen Z ya dulu. Aku kasih lah. Ini aku ada Bang Ai, aku ada Budak Cinta nih. Kayaknya dari kemarin aku inget terus nih. Ntar ya aku bikin gayetnya, aku kasihin lah ke Bang Eik ya. Bang Eik itu abangnya APP. Nah pas beliau dengerin, Dev kayaknya ini lagu lu bawain aja deh gitu. Kenapa? Iya kayaknya cocok di lu kan ya gitu. Nah jadi gue bucin dong gitu. Nah akhirnya aku cobain lah, kita cobain garap si Bucin ini. Tapi setelah Bucin ini terlewati prosesnya dan enjoy banget gitu kerja bareng sama mereka, sama Indra, sama Bang Eik, sama APP, masih ada lagu-lagu yang kayaknya nanti bakal relate nggak gitu sama anak-anak sekarang. Aku ada. Nah udah ada tabungan berapa sih? 10 laguan sih ya. 10 laguan sih ya. Ada 10 laguan, dan mungkin nanti setelah Bucin juga judulnya bakalan agak-agak ngagetin juga sih. After Bucin ya, berarti sudah menanti single-single berikutnya ya? Ya, After Bucin gitu. Nah, launchingnya Bucin ini sendiri kapan ya, kalau boleh tahu Devia? Ini kita ada 2 minggu yang lalu lah ya. Oh baru sekali berarti ya? Baru Bucin tuh baru 2 minggu yang lalu. Tapi ya lumayan sih, jadi apresiasinya lumayan karena mungkin relate ya. Kata-katanya relate lah. Udah banyak yang cover live. Terus beberapa DJ juga bilang, boleh nggak ya kalau misalkan kita bikin breakbeat atau kita bikin koplo, terserah sih, tetep nggak apa-apa. Ya lebih senang sih soalnya diapresiasi. Ya termasuk di podcast ini juga makasih banget udah diundang ke sini. Terima kasih. Ya kita juga terima kasih juga sudah mau kita undang gitu. Tuh dia tadi penasaran Devi ya, sebenarnya kan beberapa kali mention mengenai Gen Z ya. Nah, iya. Boleh dong, walaupun nggak bisa disepil sekarang maybe ya, soal lirik atau lebih ke ini bakal ada yang mengagetkan lagi yang tadi lu bilang kan. Nah ini sebenarnya
kenapa harusnya menginspire itu Gen Z sih? Atau karena memang sorry ya, ini kebutuhan industri atau seperti apa gitu? Padahal kan sebenarnya bisa aja lo bikin karya-karya yang ini gue Devia gitu loh. Gak usah ikutan Gen Z juga gak apa-apa gitu ya. Karena sebenarnya kan lo udah ketanam, yang gue tangkap nih ya, lo tuh orang yang sebenarnya bisa idealis banget harusnya. Pertahankan idealisme itu sebagai seorang pekerja seni dan musisi ya gitu. Lebih ke kayak apa ya, kalau gue tuh jiwa lo di mana sebenarnya gitu loh. Itu yang dari tadi sih menggelitik gue tuh kayak kenapa harus ikutin Gen Z? Apa karena punten ya, karena memang kebutuhan industri atau memang seperti apa nih? Boleh dong dijawab dan di-spill sedikit. Semeledak apa nih nanti yang berikutnya gitu. Kalau Gen Z itu kan sebenarnya istilah ya, dan sebenarnya sebelum ada bucin atau sebelum ada nanti next judul lagu yang lain, kita juga mungkin pada masa itu pernah ngalamin kayak gitu. Tapi baru tahu ya mereka tuh namanya tuh itu gitu, dan kebetulan sih yang kemarin ini juga nggak selalu Gen Z ya. Mungkin kalau Gen Z itu karena mungkin si happening, si kosakatanya tuh kalau di Gen Z itu gitu. Tapi ternyata yang usia di atas 4, di atas 5, bahkan di atas 6 tuh ada juga yang bucin malah lebih-lebih deh kayaknya. Kalau tambah tua tuh bucinnya tuh lebih gitu. Cuman kalau Gen Z itu aku cuman pemilih si kosakatanya aja. Jadi sebenarnya sih pengennya masuk ke mana-mana gitu. Terus kalau misalkan dibilang idealis, mungkin kalau idealis apa ya? Kalau menurut aku idealis aku sekarang tuh lebih ke karakter vokal aja, Terus apa-apa yang aku bawain itu bikin aku nyaman, dan memang setelah aku jalan gitu, memang itu di sini gitu tempatnya. Gitu. Karena pernah bikin musik yang idealis banget, terus ngikutin komunitas aku, ternyata aku nggak di situ. Emang pos aku tuh di sini gitu, dan ternyata memang aku lebih diterima di sini, terus lebih menyenangkan bekerja sama orang-orang ini. Oke, I see. Oke, seperti apa ya menurut gua kalau lo pengen nge-up ini ya, karya-karya lo ini sebenarnya kayak gini, sorry ya, doubling dari hostnya. Punten boleh. Oke, gue ulang ya. Punten. Seperti apa nih cara lo nge-up karya-karya lo ini ya, Devia ya? Karena kebanyakan saat ini kan pendatang baru di dunia industri musik itu pada featuring. Nah, Devia kepikiran nggak dalam waktu dekat ini bakalan featuring sama siapa gitu? Kayaknya nge-lag ya. Kayaknya bintang tamu kita nge-lag ini, host. Iya, nggak apa-apa. Memalukan sekali. Hai, nge-lag tadi sinyalnya. Sedikit ya. Oke, memalukan sekali. It's okay. Gak apa-apa, Nggak gak apa-apa, apa-apa. santai aja. Namanya juga sinyal. Oke. Nah, Pengen sih nanti mungkin ada featuringan sama siapa, udah kepikiran sih, tapi masih kita rahasiakan gitu. Jadi dari kemarin udah ada 10 malah 12 lah mungkin, 12 materi. Nanti ada beberapa yang memang mau feature. Oke. Devia, ini ada permintaan nih, mereka pengen di-spill, kebetulan juga ada Kak Badai, boleh dong dinyanyiin singlenya dengan Bucin itu? Kan adik pegang gitar juga ya. Oke. Aku bawain refnya. Ini refnya Bucin ya. Berikan aku cinta, walau sedikit saja, meski sisa-sisa cinta kau dan lainnya. Ku diperbudak cinta, seolah tak berharga, atau mungkin hati terlanjur buta. Oke, segitu rapnya dulu ya.
Ini auto baper. Kabadai. Yang Kalian dengerin. pernah gitu nggak? Gimana di Kabadai? Untuk materi bucinnya dari Devia nih. Walaupun kita dengar sepenggal ya. Nah ini Iya. Devia, ini sudah boleh di request di radio-radio seluruh Indonesia atau seperti apa nih? Audiens juga pengen tahu kan? Sudah ya? Bisa. Semua radio ya sudah Radio bisa. bisa di request ya? Oke. Soalnya Gimana kan Kabadai? sekarang, kalau radio kan udah Spotify playlist ya. Iya. Bisa. Devia Gimana kabarnya? bukan bucin. Kebanyakan tuh yang salah tuh gini, Devia bucin, sebenarnya Devia budak cinta sih kalau itunya. Bucin tuh kan singkatannya aja. Budak cinta ya? Budak cinta. Oke. Gimana Kabadai? Oke. Sebelumnya selamat buat Devia ya yang udah ngeluarin single barunya. Sama-sama. Jadi ya kalau aku sih sebenarnya seneng ya kalau banyak pencipta-pencipta lagu baru, terus penyanyi-penyanyi baru semakin bertebaran di industri musik ini sih seneng banget karena ya inilah namanya perluasan ekosistem bermusik ya harusnya memang begini gitu kan. Jadi tidak tergantung lagi sama karya-karya orang tapi udah punya karya sendiri. Nah kalau dilihat dari refnya ya ini memang sangat ini sekali ya, sangat pasar Indonesia banget gitu. Iya. Jadi ya kan bisa gampang didengerin, gampang disenandungkan gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya bukan kunci sih ya. Sebenarnya formula yang paling gua teliti sampai hari ini tuh untuk market Indonesia memang dia butuh lagu-lagu dengan ref yang cukup kuat gitu. Nah mudah-mudahan nanti ref ya dari lagunya Devia ini yang bucin ini kalau dari segi judul udah cukup unik ya karena kan bucin ini kan istilah anak sekarang. Tapi kalau untuk ref kalau dari pendengaran aku sih tadi sekilas udah bisa lah disenandungkan, cuma tinggal nanti masalah promosi dan live-nya aja itu mungkin seperti harus dimaksimalkan lagi mungkin nanti pada saat live gitu karena aku kan belum dengar lagunya pada waktu itu. Cuma kalau refnya aja udah bisa disenandungkan gitu. Sebenarnya untuk pendatang baru sih kuncinya ya konsisten aja sih bikin karya terus karena kita nggak pernah tahu momen terbaiknya kapan. Yang penting perbanyak karya aja, perbanyak karya. Setiap berapa bulan sekali keluarin single. Sekarang kan udah beda nih sama yang zaman gua dulu masih ngeband. Ya mungkin kita bisa hidup 1 tahun tuh dengan 1 single gitu. Tapi kalau sekarang ya harus lebih banyak, tiap 3 bulan harus ngeluarin single gitu. Jadi, algoritma di digitalnya akan lebih bergulir dengan baik. Gitu aja sih, Bung Vin. Siap Kabadai. Terima kasih. Sama. Nah, kamu ini memang pengennya solo atau tadinya pengen ngeband? Karena kan underground ini kan biasanya ngeband nih kan. Sekarang solo gitu kan. Jogja mas. biar ini ya, biar relax. Apa ya? Aku udah berapa kali ngeband. Iya. Dan ternyata ngeband tuh lebih susah ya ngumpulin isi kepala orang tuh kan beda-beda gitu ya. Nah Oke. itu tuh lebih di band juga kebetulan kan kalau di band juga memang aku yang nulis lagu gitu. Jadi kadang-kadang apa yang aku pengen itu nggak nyampe gitu. Jadi lagu aku diginiin sih gitu. Kadang gitu sih. Nah, akhirnya dan mungkin kenapa solo ya? Ya karena kebetulan kemarin tuh APP Bang Eik sama Ainta tuh kamu mau solo gitu. Iya. Ya udah deh nyobain. Sebenarnya ada ini juga sih kan kalau solo itu kadang kita kalau pas live gitu ya sendiri gitu ya. Maksudnya tanggung jawab sendiri gitu. Tapi kan ada si player pengiring juga kan kalau additional kalau saat kita solo gitu. Tapi beda kalau sama saat kita ngeband. Tapi ternyata
solo itu ya lebih enjoy. Aku kan termasuk orangnya tuh sebenarnya aku ceria tapi introvert. Ceria tapi introvert. Iya, jadi ceria tapi kayak gini deh, misalkan nih sama Kadian sama sama Mas Pin itu berapi-api banget. Ntar kalau ketemu aku bisa diem gitu. Bisa gitu ya? Iya, kecuali emang udah deket banget gitu. Nah, gimana cara kamu menghadapin pada saat kamu di panggung yang besar? Nah, itu tuh anehnya kayak gitu ya. Kalau aku makin gede stage, semakin banyak yang nonton, semakin semangat. Berarti bukan introvert dong? Jadi itu kayak, tapi setelah itu misalkan berapa detik aku turun, aku udah tunduk lagi. Oh, menyesal gitu ya? Ya gitu, jadi Itu juga keles. kayak gitu jadi kalau saat di stage gitu ya pada Iya. atau pada nyanyi gitu seneng banget, tapi pas turun ada yang nyapa aja aku tuh malu. Kecuali Nyapa kalau- aja malu ya? kecuali orangnya emang udah deket banget, tapi kalau aku tuh termasuk orang yang loyal ya. Jadi kalau aku punya temen itu aku selalu sama itu aja. Jadi nyarinya teh gampang gitu. Ya sekarang nih, kalau nggak di rumah ya di sini di studio 12. Oke. Nah, apa perasaan kamu single pertama ini digarap bersama dengan musisi besar nih? Seneng aja sih, maksudnya ya nggak nyangka aja bakal Sebelumnya kamu udah sering ketemu, emang komunikasi sudah jauh-jauh hari gitu, udah lama banget kenal sama Kang Pepet dan tim, atau kamu nawarin materi ke mereka sehingga diterima dan baru berjalan kerja sama dengan mereka? Kalau di studio ini kayaknya udah ada 2 tahunan sih sering ya, cuman aku emang nggak deket, tapi si band aku juga memang kan titip edar di 12 Waranada juga punya Pepep gitu. Iya. Terus ya itu gara-gara si Bucin itu tadinya kita tuh mau ngasih buat talent gitu, tadinya gitu. Tapi Oh, ternyata- materi ini tadi mau dikasih buat orang gitu? Nah, Bukan maksud kamu gua- yang bawain karena kamu introvert gitu ya? enggak introvert sih, apa ya, mungkin karena aku kan udah ada band gitu, waktu itu. Terus aku juga belum kepikiran solo, walaupun di band tuh kadang nyiksa banget gitu. Aku lebih sering nurunin ego aku, jadi apa ya bedanya di band sama sekarang tuh, kalau sekarang tuh lebih ceria aja gitu. Kalau di band tuh kan mungkin juga kan karena mereka orang-orang yang maksudnya udah lama lah ya, udah lebih profesional, udah lebih pengalaman dari aku lah. Jadi mereka udah tahu cara ngatur mood aku gitu. Jadi kalau kayak kita mau bikin ngebahas nih ya, kalau band itu kan kadang wah serius banget ya. Mau nih gitu nggak ada kata. Kalau ini nggak misalnya ya lagu baru lah gitu, lagu baru lah. Kalau gitar lah kita di halaman dulu lah sama Kak Indra gitu. Ya happy aja gitu, ya seneng aja. Ternyata apa yang aku tulis bisa diapresiasi sama orang-orang ya sebesar mereka lah gitu kan. Mereka tuh udah lebih senior, udah lebih pengalaman lah dari aku. Terus kemarin pun pernah aku ngomongin, gue mah nggak pede gitu, nggak pede soalnya kan gue bukan artis gitu. Ini yang ngomongnya nih Bang Eik, di kakaknya apa tuh? Ya lu tuh udah artis deh, tapi lu tuh belum seleb. Ya lu berdoa aja gitu, siapa tahu emang rezeki lu di situ. Sudah artis belum seleb, emang ada apa bedanya tuh Devia? Nah itu nggak tahu tuh kata kayak gini. Kalau artis itu kan sebenarnya art itu kan seni ya. Is itu kata apa orang kan, is itu kamu gitu, misalnya he, him, or she atau apa gitu ya. Jadi artis itu memang orang yang bekerja di bidang seni, atau dia yang membuat suatu seni gitu, bisa seni musik, seni patung, seni rupa atau apa gitu. Dan ya lu kan bisa bikin lagu, lu udah bisa nyanyi, berarti lu artis.
cuman mungkin mereka belum tahu aja karena lu belum seleb. Oh, seleb itu terkenal gitu maksudnya Nah, kali gitu. ya, gitu. Nah, Maksudnya. apa sih yang di gambaran kamu tuh dream kamu tuh apa sih masuk di dunia industri musik ini? Hmm, kalau aku apa ya? Eh, Sebenarnya sedih juga sih. Eh, Ya aku kan ada tuh yang kemarin aku sempat cover lagunya APP juga yang Kepingan Hati itu kan ya. Mm. Kepingan Hati. Jadi aku udah terlalu sering kehilangan ya sebenarnya gitu. Orang tua, mama, papa gitu, kakak. Pengennya sih saat saat si grade aku naik tuh mereka tuh ada ngedengerin gitu. Tapi seenggaknya sebenarnya aku nggak muluk sih ya. Aku cuman pengen apa-apa yang aku tulis, yang aku tadinya aku tulis buat diri aku sendiri atau mungkinan cuman orang komunitas aku yang denger atau cuman cukup segini tuh lebih banyak didengar sama orang-orang lain. Terlepas dari mereka suka ataupun enggak gitu, aku butuh apresiasi aja. Jadi mau netizen bilang lu kampret, lu bagus atau lu apa, ya nggak apa-apa sih. Aku cuman pengen apa-apa yang aku tulis tuh seenggaknya jadi manfaat lah, jadi manfaat. Atau Bisa mereka didengar banyak orang ngetawain gitu juga, ya. berarti kan mereka ngetawain juga aku hiburan buat mereka. Hiburan. Nah, kamu kan nulis single pertama ini dengan bucin. Orang nggak, maksudnya orang dalam keadaan sedih dong kalau dengar lagu ini. Bukan terhibur harusnya. Tapi apa ya, sedih itu kan mungkin konotasi perasaannya ya, perasaannya sedih ya. Tapi seenggaknya tuh jadi terhibur. Oh ini teh gue banget ya gitu. Oh ini teh ini banget ya gitu. Maksud aku kalau hiburan tuh lebih kayak gini loh, kayak di komunitas aku kan, aku basically underground ya. Banyak juga yang ngomong, lu mah pengkhianat, lu mah apa gitu, masa jadi nulis lagu kayak gitu. Nah, dari dulu juga gue kan emang udah nulis lagu, tapi sebelum Bucin juga aku emang udah nulis lagu ya, buat Sunda juga aku nulis, jingle juga aku bikin beberapa jingle juga. Ya. Gitu. Malah ada yang minta dangdut juga sempat, tapi aku belum bikinin kalau dangdut. Underground berarti sempat ngeluarin single juga? Apa? Di Underground punya single juga berarti sebelumnya? Di underground mungkin aku lebih ke ini gak underground sih, Celia ya, band aku Celia. Celia itu kita bilangnya apa ya, explore. Jadi pop explorer gitu. Jadi explore tuh kenapa explore? Karena basic aku kalau sebenarnya aku kalau jujur kalau kayak aku dengerin punk rock atau skinhead cuman beberapa ya yang aku suka, jadi aku selama lagu itu enak kayak The Clash, The Clash aku dengar, Rancid ada yang beberapa aku dengar, tapi lagunya yang memang aku suka gitu. Tapi kalau secara ini aku lebih mungkin ke musik Inggris ya. Kayak The Cardigans, aku kan suka banget Nina Persson. Terus Bjork aku suka. Nah, di band ini mereka ada yang suka grunge, ada yang memang suka banget sama rock gitu. Nah, Tapi jadi bersatunya di sini. Explorer itu karena karakter vokal aku gini, terus mereka lebih ke main sound effect sih sebenarnya, sound effect. Bisa di searching juga sih, ada Celia CE itu aku rilis di 12 Warna Nada juga. Celia Harsa Swarga. Jadi lagunya tuh lebih dark ya, lebih dark sih. Ada etniknya juga, tapi ada grunge-nya juga. Oke. Kamu itu lebih nyaman dengan musik di underground atau yang saat ini? Atau saat ini hanya ngikutin pasar aja? Karena kan dari tadi lebih dominan menyebutkan underground karena backgroundnya emang underground, sementara kecil mendengarkan yang namanya kayak The Beatles yang umumnya juga musisi banyak dengar juga seperti itu. Mozart ini luar biasa pemilihan lagunya sebenarnya yang disuguhin oleh orang tua ya gitu. Tapi kamu secara pribadi personalnya kamu itu lebih suka ke musik-musik yang seperti apa sebenarnya?
Kalau aku tuh sebenarnya orangnya kalau 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 untuk sendiri Hmm. aku lebih 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 nyaman sama yang musik gini gitu. Soalnya bawaannya nggak ribet gitu ya. Hmm. Terus emang ini gue gitu. Tapi kalau ngedengerin aku tuh ngedengerin. Jadi gini ya, kalau aku tuh gini, input sama output aku tuh beda gitu. Jadi eh, sebenarnya kan kalau orang gini bilang, Iya. lu di sama sama APP ya SD ya, pasti lu dengerinnya lagu Melayu nih. Pasti lu dengerin lagu Melayu gitu. Padahal enggak gitu. Jadi aku tuh gini, dari underground pun ada beberapa yang enak ya. Tapi sebenarnya spesifikasinya aku British ya, musik-musik British aku suka. Nah, setiap nulis lagu pun kadang-kadang ini bucin ya. Bucin ini kalau misalkan ditanya ini dari mana sih? Ini padahal dari musik. Aku ngambil dari ada dari Adele. Dari Adele ada, dari Monopones juga ada. Musisi indie dari Indonesia juga ya, dari Jogja kalau nggak salah. Terus dari cara nyanyinya si Nina Persson juga aku ambil. Jadi kalau dibilang lebih nyaman di mana, ya aku ini gitu. Aku tuh kayak gini, tapi si input aku dengerin semua jenis musik aku dengerin. Oke, dalam untuk ini single Bucin ini, kamu terinspirasi gaya bernyanyi dan penulisan lirik itu kiblatnya kemana nih? Mungkin ada musisi yang kamu sering dengar gitu. Kalau gaya nyanyi aku kan dari dulu emang gini ya, malah ada orang yang ngomong gini, kamu bisa kan sebelumnya juga kan aku sering di beberapa stage bawa covering ya. Tuh ada beberapa yang ngomong, apalagi kalau misalkan di komunitas ya. Kan kalau misalkan kamu bawain Cranberries berarti kamu harus mirip banget sama Dolores ya. Atau kamu bawain Cardigans berarti kamu harus mirip banget sama Nina Persson gitu. Atau misalkan kamu Radiohead berarti kamu harus Tom York gitu ya. Nah sementara aku tuh nggak bisa gitu. Harus jadi diri sendiri, sebenarnya teori itu nggak seperti itu juga Ya, sebenarnya. Jadi memang apa ya, kalau gaya bernyanyi mungkin aku, tapi kalau itu aku pas bucin itu gara-garanya aku dengerin lagunya Mawar Berduri. Mawar Berduri dari? Mawar Berduri yang dulu yang ada. Tersebutlah kisah. Oh iya, lagu lama sekali itu ya. Ya dari situ sama dari Adele tuh ada yang Million Years Ago ya, aku dengar yang I know I'm not the only one. Terus dari Monopones juga itu salah satu musisi dari Indonesia juga, tapi nggak tahu tuh si bandnya kemana, tapi itu keren banget itu. Judulnya Rain of July. Jadi aku ngambil dari mereka tuh sedikit. Ya jadinya. Untuk lirik sendiri? Kalau lirik aku biasanya nulis sendiri. Kalau lirik karena relate, karena aku nyelamin apa-apa yang mereka curhatin, terus yang pernah aku lihat tentang si bucin tuh itu apa? Ya maksudnya bucin tuh gini ya. Gaya penulisan liriknya ini kamu kiblatnya kemana nih? Dari musisi, mungkin ada musisi yang kamu ikutin gaya penulisan liriknya? Kalau nulis mungkin Karena kan gini ya, underground itu kan enggak gitu. Enggak, ya emang pasti berbeda. Kamu harus jadi diri sendiri. Maksudnya itu dari underground sampai yang saat ini dengan single kamu yang Bucin ini, underground itu kan walaupun mungkin ada lirik itu ada yang sedih juga, mungkin ada bucin juga, tapi yang bener-bener underground tuh musiknya itu bisa dibilang itu bener-bener bisa dibilang energik ya, penuh full power kali ya, atau seperti apa sih istilahnya gitu. Sementara kamu di sini kamu kan membawakan itu dengan sendu kan, ya kan? Iya, benar-benar. Dan kamu lebih nyaman di sini daripada underground yang kamu bilang tadi. Lebih nyaman di sini sih kalau underground tuh mungkin karena basic awal ya. Tapi sebenarnya aku lebih lama di musik-musik British sih, lebih lamanya gitu. Sini-sininya kan aku memang musik-musik British ya. Kalau underground itu mungkin dari ya aku SMP sampai
ya kuliahan lah ya. Tapi sekarang pun masih aku suka dengar gitu, masih aku suka dengar. Ada band indie Bandung yang aku suka banget, Koil ya. Koil, Kang Otong. Koil. Aku suka banget Koil, dan kebenaran si additional gitu juga teman aku tuh si Ivan. Ya. Ada lagu Koil yang menurut aku ini tuh underground aja, tapi ini tuh bucin. Lagu Hujan itu Ya. romance gini gitu. Heeh. Kok bisa gini gitu. Nah itu gini ya gitu. Heeh. Mm-mm. Terus aku sering dengerin kayak, sebenarnya aku suka Sweat juga kan, aku suka Sweat, aku suka Cardigans, aku suka banget Cardigans. Ya. Cara nyanyinya Cardigans juga sebenarnya berpengaruh sih kalau buat aku. Nina Persson tuh apa ya? Dia tuh bisa nge-growl, tapi dia Iya. bisa feminin banget gitu. Ada lagunya yang sama Manic Street Preacher itu kan dia nge-growl gitu. Tapi pas di Laful atau Carnival tuh benar-benar cewek banget gitu. Tapi si lirik-liriknya tuh ada yang kasar juga gitu. Ada yang itu juga. Cuma kalau cara bernyanyi sih aku mungkin lebih ke ya kayak si Nina Persson atau Nat King Cole atau kayak dulu juga ya, artis-artis zaman kayak Mawar Berduri gitu. Aku seneng tipe-tipe vokal yang memang mono gitu. Jadi walau kecil tapi di tengah vokalnya tuh gitu. Walau kecil tapi di tengah gitu ya. Oke. Ini Kang Indra udah datang nih. Kang Indra. Mas Indra. Oh, masih dalam perjalanan kayaknya dari Bali ke Bandung, kembali ke Bandung. Nah, ini lompatannya ini lumayan jauh. Jauh nggak sih Kabadai kalau menurut Kabadai ini dari underground tadi awalnya dengar The Beatles, Mozart, udah gitu underground, Britpop, udah gitu saat ini mengeluarkan single dengan genre seperti ini. Kalau menurut Kak Indra, Kabadai seperti apa? Kabadai? Ya, ini sebenarnya sering terjadi juga sih ya di beberapa musisi karena referensinya mungkin berbeda dengan pembuatan lagu. Ini juga pernah terjadi di Michael Bublé ya, karena Michael Bublé itu produsernya sebenarnya adalah Bob Rock. Bob Rock itu adalah produsernya Metallica gitu. Jadi ketika dia ketemu Michael Bublé ya, dia melihat si Bublé ini memang punya kapasitas menjadi penyandang jazz. Ya, akhirnya dia memberikan itu kepada David Foster, lalu diproduksilah si Michael Bublé ini. Jadi memang kalau referensi yang didengerin justru sebenarnya malah lebih bagus ya, karena ya harusnya berkaryanya lebih luas, karena kan referensinya nggak itu aja gitu. Betul. Iya, jadi kalau menurutku ya ini sudah lazim terjadi. Justru menurutku sih ini lebih bagus karena biar kreatif aja kan pembuatan lagunya. Betul. Jadi lebih luas ya, kayak. Iya. Karena semakin banyak referensi justru semakin bagus untuk mendewasakan karyanya gitu. Nah, untuk musiknya sendiri ini tadi kan lirik ya, kamu dari lirik dan musik itu pasti ada basicnya ya, guide-nya. Nah, untuk musik sendiri sejauh apa tangan dingin seorang Kang Pepet nih untuk merancang musiknya? Apakah memang tetap ini original kamu dari lirik musik juga full original kamu 100%? Kalau musik basically kan arranger itu kemarin Aindra ya, Aindra Estet. Kalau musik itu dibantuin sama ada yang ngisinya juga, ada Aiwan, ada Ijal juga yang ngisi gitarnya. Jadi sebenarnya mungkin basically-nya karena gini ya, ini tuh kan lagu tuh sebenarnya kita kan pengen gampang. Secara scanning vokal dan lirik juga kan pengennya yang mudah diterima ya. Tapi ini tuh cukup ngerjain juga sih. Ada beberapa temen yang additional player gitu bilang, anjir ini kalau pas live gitarnya ya sih gitu. Karena memang apa sih
aku kan suka yang dimiring-miring kadang gitu ya. Jadi Apa tuh miring-miring? ya apa ya? Kayak 7, 9 atau ke 11 gitu. Jadi Kick out-nya ya, gitu. suka gitu. Heeh. Padahal kalau misalkan sekilas dibawain kan ini teh kayak gampang gitu. Tapi pas mulai latihan kan, atuh jangan ke situ. Kalau ke situ mah kemarin sih sempat jokes juga ya. Jokes juga ya. Ini bukannya kita misalnya bedain genre enggak sih. Iya, iya. Ini lagu cukup legend juga nih, legend juga. Pas latihan tuh ya. Pas aku mau masuk gitu ya. Dan ujungnya jadi apa ya? Engkau bagai air yang jadi nggak gitu. Itu karena sebenarnya kodenya bukan di situ gitu. Memang kalau misalkan pakai standar jatuhnya ke situ. Jatuhnya ke situ. Oke. Jadi makanya tadi apa yang banyak yang nanya nih. Kalau di APP pasti kamu Melayu dong gitu. Padahal ini sebenarnya si formulanya itu malah menghindarin jatuhnya ke Melayu. Gitu. Karena kebenaran aku suka minor. Aku suka minor ya. Tapi minornya mungkin nggak cenderung ke minor yang Melayu gitu. Kayak kemarin aku nge-cover yang lagu Kepunyaan Hati juga kan nggak dibawa ke situ. Jadi dibelok-belokin gitu. Banyak sih yang bilang pasti kamu Melayu. Ya dengerin aja gitu. Melayu itu karena kita Indonesia mungkin ya gitu. Tapi beberapa si additional player-nya itu jadi kalau nggak nanya dulu sama yang bikin musiknya kayaknya nggak tahu nih chord-nya kemana. Makanya kemarin sampai gini, Aindra tolong dong videoin dulu deh itu gitarnya. Ini pada nanya ini kemana gitu ininya. Tapi kamu kuasain alat musik kayak gitar gitu atau piano? Nah sebenarnya gini, aku kan standar banget ya main gitar standar, main piano standar. Tapi kepengen aku tuh ada di mereka gitu. Jadi si range vokal aku tuh bisa ngeluarin kayak range vokal yang miring ya. Tapi kalau mainnya itu kan karena les juga kan aku nggak sampai ini ya. Jadi setiap aku bikin formula tuh gini, aku punya bahan lagu nih, aku bikin tuh standar banget. Tapi kayaknya aku pengen gini. Coba dong kalau aku gini mainnya kayak gimana? Gitu sih. Jadi sebenarnya yang ngembanginnya kayaknya diginiin deh. Kalau misalkan diginiin mah standar banget gitu. Nah sementara aku cuma bisa yang menguasai alat musik yang emang benar-benar musiknya ya standar aja gitu. Kalau awal-awal bikin lagu pasti aku standar sih. Nanti baru Oke, Devina. Ini kita baru kedatangan juga ini ada Mas Jule. Ini salah satu musik director dari beberapa radio di Jawa Timur. Ini salah satu musik director legend. Apa sih? Aku mau mantau aja ya. Iya Mas Jule. Halo, salam kenal. Ini ada dia ini baru 2 minggu lalu merilis single dengan judul Bucin, digarap bersama dengan Kang Pepep dari ST12 gitu. Kok ada badai? Gue pikir badai yang produksinya. Mungkin kedepannya kali ya kalau kalian berjodoh. Halo Indra, Dian, Vin. Halo kakak. Salam kenal ya kakak. Hai Dian. Lanjut aja. Saya sambil menyimak gitu karena masih sambil bikin playlist buat siaran nanti malam gitu. Siap. Kang Indra udah sampai di mana nih Kang Indra? Di tempat makan. Oh gitu. Halo. Baru datang. Salam kenal juga nih ada APP. Halo. Ini ada Bang Ek juga. Lagi ngariungnya. Ada ini juga dari 10 to 5 juga. Welcome Mas Denny Casmala. Halo. Oke, mungkin Dian ada di tambah ya. Ini sinyalnya nggak sih? Sorry. Nggak ya? Aman ya? Aman. Aman ya sinyalnya ya. Dencas. Hai Bang Rincas. Halo. Oke.
Devia, sekarang kita sedikit lompat ya sesinya, nggak ngebahas lagi mengenai materi tentang bucin lagi. Tapi gue pengen tahu ya, sebagai pendatang baru di industri musik, itu kan pasti yang tadi lu bilang ya, mau netizen ngomong apa, mau yang nyinyir mau komen seperti apa. Misalnya ada yang komen, lu bagusan balik lagi jadi penyanyi underground deh Devia, someday lu bikin aja grup gitu, grup band atau balik lagi lah gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini simple sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai musik ya, sepenting apa sih aplikasi yang saat ini kita pakai nih ya, si TikTok nih ya, buat seorang Devia? Apakah emang lo aktif di akun TikTok lo, atau hanya sekedar aja kadang-kadang live, atau seperti apa, atau rutin ada jadwal rutin misalnya hari apa dalam seminggu jam berapa lo live yang tujuannya adalah mempromot juga nih single baru lo ini, seperti apa? Nah ini nih kebetulan sih kalau di TikTok nih aku tuh baru-baru ya jujur lah, itu baru-baru ya, makanya seneng banget nih baru aktif. Terus kemarin Mas Indra dari Musik Legend tuh nawarin, lu tuh mau nggak kemarin diundang ke podcastnya Mas Vin Feder gitu. Wah mau banget nih, sekalian aku juga pengen belajar gitu ya. Ya kebenaran masih gaptek sih sebenarnya, tapi teman-teman tuh pernah ngomong gini, lu cobain lah di TikTok gitu. Dan ternyata postingan di TikTok juga lumayan gitu, si view-nya lumayan gitu, terus komennya pun lumayan gitu. Ya seneng banget sih ya buat semua yang di sini, rekan-rekan di sini, teman-teman yang di sini, makasih banget udah masukin aku ke podcast ini ya. Mungkin dari sini aku mau mulai aktif sih ya di TikTok. Kayaknya penting banget ya, soalnya apapun yang FYP di TikTok tuh selalu nanti ada di YouTube, ada di Instagram, ada di mana. Kayaknya patokan si sesuatu trending atau sesuatu viral tuh sekarang tuh mungkin TikTok ya yang paling Iya benar banget Devia, benar banget Devia. Karena gini nih, kan kenapa ya kita di sini bikin acara podcast tuh sebenarnya saling membangun ya, memberi insight positif buat terutama buat rekan-rekan pendatang baru ya di industri musik ya. Karena TikTok sendiri ini kan yang bikin viral tuh sebenarnya adalah ketika lagu lu cuplikan ya, sequel lagu lu tuh dibikin untuk VT orang, jadi cepet trending tuh sebenarnya. Apalagi lagu bucin ini sebenarnya kalau menurut gua pribadi ya, nih nggak tahu ya teman-teman di sini, teman-teman musik mungkin boleh komen juga, yang di bawah juga boleh komen. Ini relate gitu loh sama menurut pengamatan gue ya, 70% ya viewer dan pengguna atau konten creator TikTok itu suka nge-up sesuatu yang sifatnya tuh galau. Culture-nya seperti itu saat ini. Jadi ketika lu punya lagu seperti ini, materi lagu seperti ini, bagus banget tuh nanti potongan-potongan adanya dibuat untuk nge-up VT mereka yang lagi galau, yang lagi bucin, yang lagi baper, yang lagi putus cinta, atau yang lagi jatuh cinta, kayak gitu sih. Mungkin seperti itu ya, Mas Indra bisa dibantu di guiding aja Devianya gitu untuk nge-up lagu dia supaya trending gitu. Semakin banyak yang menggunakan di VT, itu akan semakin dikenal seluruh dunia sih, karena TikTok ini kan sifatnya internasional ya, bukan hanya di Asia atau di Indonesia gitu. Ya dari gue sih ya insight-nya untuk discuss gitu. Sebentar, kayaknya kepental. Pental sinyalnya. Sebentar ya, sinyalnya. Halo, Mas Denjas. Mas Denjas. Halo. Apa kabar? Seru kayaknya topiknya nih. Oke. Topiknya Aku seru invite banget lagi nih. ya. Oke, naik lagi Devia. Oke. Nah, habis ini kita dengar juga pendapatnya dari Mas Jule ya, after dengar singlenya Bucin ini. Iya. Dan Gue Mas sambil Denjas menyimak juga. ya, menyimak Boleh. video klipnya, gue nyimak Iya. musiknya gitu. Dan nyimak orangnya juga dong tentunya. Boleh lah di industri sekarang itu karena visual ya, itu juga salah satu. Tapi nggak jadi dominan sih. Menurut gue packaging itu memang
bagus gitu ya. Ada beberapa persen yang dilihat juga bahwa ada orang yang suka yang cantik, ada suka yang ganteng gitu kan. Bukan hanya cantik dan ganteng, tapi bagaimana dia memvisualkan, misalnya di video klip ya, bagaimana dia memvisualkan dirinya, brand seperti apa yang dia akan bawa nanti gitu, personal branding seperti apa yang dibawa nanti, itu juga penting sih. Tapi bagi gue pribadi sebagai musik director itu akan gue kebawahin dulu ya, gue harus mendengarkan materinya dulu gitu. Makanya di industri radio itu kan kita tidak tahu dulu siapa itu penyanyinya. Gua kalau misalnya dapat materi ya misalnya kayak The Casmala gitu, gua nggak bayangin Denny Casmala dulu, gue denger lagunya dulu gitu. Karena kalau misalnya gua bayangin Denny Casmala itu teman lama gua gitu loh. Nanti takutnya tidak objektif penilaian gua. Gue denger materinya dulu, Casmala seperti apa, seperti apa, musiknya doang. Baru nanti ini bagus nih. Siapa yang ininya? Oh, Denny Casmala, pantes. Udah gitu aja. Nah, kalau untuk Devia sendiri ini, menurut Mas gimana untuk secara materi dan lookingnya? Gue tidak memandang looking ya, karena sekarang itu industri musik Indonesia itu sangat adil ya. Lu tidak good looking itu masih punya kesempatan yang besar di industri Indonesia ini. Ada yang cabi banget, ada kan penyanyi yang cabi banget tapi dia terkenal aja nggak jadi masalah. Nah, ada yang cabi banget gitu, ada juga kan. Ada juga yang biasa-biasa aja, rambutnya mungkin agak kriwil-kribo segala macam, banyak tuh yang berhasil bahkan training tahun kemarin misalnya kayak Raim Laude kan. Sorry ya Bu, ini bukan ini ya. Kalau dilihat ganteng apa tidaknya, Raim Laude biasa-biasa aja kan. Raim Laude ya, kalau kita berbicara Raim Laude biasa, tapi lagunya kan viral banget tahun kemarin, Komang 2023 gitu. Jadi izinkan gua untuk mendengarkan musiknya dan tidak mengalihkan pikiran gua tentang packagingnya, siapa penyanyinya gitu. Gua pengen itu aja sih. Devia. Ya kan, gue tadi ngambil contoh Dencas gitu. Sorry ya Dencas, karena kalau misalnya gue dengerin lagu, memang metode gue seperti itu Den. Gue nggak bayangin dulu siapa-siapa, tapi materi lagunya dulu biar lebih objektif gitu loh. Takutnya nanti gue menjadi subjektif karena itu gue kenal, itu teman gue, ini enggak. Jadi gue seperti itu Den, cara kerja gue untuk menilai musik gitu. Kalau gue sih ada pertanyaan ya. Mungkin ini tidak terlalu signifikan karena menurut gue sebuah judul itu tidak terlalu penting dan bisa juga penting ya. Bucin itu kan bisa dikatakan bahasa-bahasa yang sudah lama banget, sudah memang tren beberapa tahun yang lalu, budak cinta, bucin gitu kan. Itu untuk sebuah judul lagu kenapa memilih kata bucin? Mungkin secara ada ses ya. Dan gue sorry Den ya, ini mungkin ada kelas-kelas gitu ya. Bahasa bucin itu kan biasa digunakan oleh menengah ke bawah nih, teman-teman menengah ke bawah nih. Banyak lagu dangdut yang bucin, yang joget-joget, breakbeat segala macam tuh pakai menggunakan bahasa-bahasa bucin seperti itu. Kenapa lo memilih judul bucin gitu loh? Kenapa lo memilih judul bucin? Kalau gue mendengar sendiri, jujur li, kalau gue mendengar kata bucin, gue langsung maju mundur nih, gue maju mundur. Ini lagunya kayak gimana? Gue berpikir lo tadi adalah artis dangdut gitu, atau artis yang biasa disco dangdut gitu, yang breakbeat gitu. Tapi ternyata enggak, lo nyanyinya lagu pop biasa gitu. Kenapa lo memilih kata bucin menjadi judul lagu? Budak cinta ya. Ini kebenaran kemarin pas ternyata aku udah rilis sih, ternyata ada juga ya budak cinta tapi dangdut ya. Bawa itu siapa gitu ya. Nah itu kenapa judulnya bucin itu karena emang pasti gini lah. Sesuatu yang menengah ke bawah itu biasanya sesuatu yang mayoritas daripada minoritas. Biasanya gitu ya. Jadi aku sebenarnya pengennya ini tuh dari judul didengerin sama ketika denger gitu. Ekspektasi mereka kan pikirannya pasti gini lah ya. Pasti kampring gitu. Pasti apa ya kalau orang Sunda bilang gitu. Tapi bukan saya ngomong ya, Anda sendiri yang ngomong ya. Anda sendiri ngomong ya. Tapi memang aku sengaja gitu. Bagian dari strategi marketing berarti ya. Kayak aku bikin musik ya. Output dan input aku tuh beda. Misalkan input aku dari hardcore ya, outputnya aku bisa jadi lagu. Atau misalkan inputnya aku dari lagu jazz, tiba-tiba aku pengen bikin lagu etnik yang memang agak hardcore.
itulah gitu, maksudnya gitu sih. Nanti yang kedua juga, yang kedua, yang ketiga, judulnya juga bakal ngejutin sih. Kemarin juga sempat teman-teman pada bilang ini, kamu sekambut itu katanya judul lagu kamu gitu. Aku terus apalah gitu, tapi emang mau bikin kayak gimana sih, pasti pada yang ngomong pasti Melayu ya, kayak lagu yang kemarin gitu. Jadi sering sama Kurang jelas. dengar aja deh gitu. Tapi kalau pemilihan kata bucin, sebenarnya judulnya udah kecil. Kenapa harus bucin? Ya itu sih tadi, sesuatu yang mungkin kelasnya ke bawah itu tergantung lebih mayoritas kan. Jumlahnya lebih banyak daripada ses yang AEB gitu ya. Oke. Ya, tapi gimana mereka tuh bisa kaget gitu, maksudnya ya agak-agak inilah. Itu juga tadi bilang kamu koplo gitu. Atau kamu apa gitu. Dan baru ternyata Budak Cinta tuh ada juga ya. Betul, betul. Nyanyi dangdut yang judul lagunya sama gitu. Sama. Oke, itu aja sih jawabannya udah gue dapat, karena memang pengen menembus pasar yang lebih banyak mass ya, pasarnya yang mass ya, menengah ke bawah gitu ya. Denny mungkin Den. Yo. Mungkin lo ada pertanyaan atau ada masukan gitu buat, secara gitu lo adalah senior banget di room ini gitu kan. Tapi terima kasih. Gue denger lagunya Devia, lo berdua lagunya bagus. Mm-mm. Bagus ya, menurut gue bagus. Iya. Tapi gue masih percaya bahwa setiap musik di dunia dimanapun, meskipun itu dimainkan oleh seorang pemula sekalipun. Terima itu ada kasih Mas Dencas. Jadi menurut saya gini, sekarang itu bukan goalnya ketika lo meledak atau tidak. Kalau menurut saya, selama kamu masih bisa kreatif, membuat lagu, membuat musik, memperdakan, itu adalah pekerjaan kita sebagai seniman. Halo Ya. Mas Indra. Bisa menilai. Saya nggak bisa menilai bahwa ini lagunya layak di mana. Saya percaya kamu, lagu kamu pasti ada penggemar. Ya. Yang masalah cuma apakah kita akan menjadi lagu viral? Apakah kita akan mengejar viral? Tidak ada ceritanya itu dibentuk. Itu baik desain. Kalau menurut saya Desain. itu bukan ranah kita. Nah, itu udah ada yang lain. Tapi yang terpenting Ya. goalnya adalah ketika kamu membuat karya ini, kamu senang apa? Kamu udah puas? Orang-orang yang sekitar kamu Lanjut Den. oke, jadi intinya gini, saya Halo. ya bikin vlog menurut saya biarin aja, kita nggak pernah tahu nanti satu hari kita ada yang penting kamu udah punya cerita, kalau kamu punya lagu yang beda-beda, seperti kata Jule tadi, udah nggak zaman sekarang harus cantik, tapi tetap ada satu fondasi, kalau tidak cantik palingnya dia unik, kalau nggak unik dia berbeda daripada yang lain. Ya. Iya. Kalau suara relatif, Ya. kita nggak harus Punya karakter ya. nyanyi nggak? Terima kasih. Lo nggak harus jadi Agnes, lo nggak harus jadi Chanel. Selama lagu itu lo merasa nyaman dengan lagu lo, jalan. Industri sukses. Gua meledak atau tidak itu nggak penting. Kalau nggak meledak, Betul. bikin lagi. Itu guys. Lu juga dulu tidak berekspektasi yang besar bahwa lagu lu itu akan meledak banget ketika dibawakan sama Reza kan? Enggak perlu begini. Buat gua ketika gua selesai rekaman, ya udah kerjaan gua itu bikin yang lain. Oke. Kalau kita mikirin ntar bakal jadi apa nih lagu, capek. Semakin banyak Jadi kita bikin beban. ntar ya, masa 1, 2, 3, 10, 20 lagu masa gak ada yang jadi, pasti ada yang cuma momentumnya kita gak pernah tahu. Untuk mencapai angka 20-nya itu ya Den ya, mental ya Den ya. Iya, itu. Iya, Kak. Itu butuh kuantitas tinggi, butuh kuantitas Iya. kita itu benar. Ya. Iya. Devia lagunya bagus. Iya. Oke. Iya. Itu tadi tuh gue menggarisbawahi apa yang dikatakan Denny. Sampai 20 lagu masa nggak ada yang booming gitu kan?
Tapi kan kebanyakan penyanyi-penyanyi baru itu di 1 2 udah patah semangat. Wah, lagu gua nggak laku pertama. Yang kedua, wah biasa-biasa ya. 3 nggak biasa. Ketika hokinya nanti di 4, kalian udah mundur duluan. Padahal udah disetting nih sama yang di atas, yang keempat jadinya. Itu kan prosesnya tadi menjadi 1 2 3 sampai kata Denny tadi. Denny bilang 20 nih. Kalau saya kan bilang 10 lah cukup gitu loh. Proses menuju 10 itu kan kita nggak tahu. Apakah ini yang pertama, apakah yang kedua, ketiga. Ada juga beberapa orang ya. Bahkan musisi dunia pun itu tidak terkenal di single pertamanya. Bener gak Den? Iya. Banyak banget musisi dunia. Ungu tuh mau album keempat baru meledak. Betul. Demi waktu tahun 2006. Iya. Album Layang. Kenal banget anaknya. Itu Krishna Sadra itu produsernya kan? Iya. Sampai yang bikin lagu malah kabur. Nah, Jadi menurut itu. saya gini, Album keempat ya? sekarang kamu punya momen, kamu udah punya momentum dari rilis, secara maksimalkan semua media untuk kamu campaign, TikTok apapun segala macam, kamu biar bisa orang banyak tahu gitu. Pertama-tama saya dengar TikTok itu apa sih gitu, ternyata saya paham TikTok itu adalah media lain yang harusnya kita manfaatkan sebagai tempat campaign, malah kita bisa itu dengan sendirinya. Iya. Sebenarnya bentuk radio yang bentuknya digital itu sekarang adalah TikTok sebenarnya gitu. Betul. Salah satunya gitu. Itu kali lah ya. Betul. Setuju gue. Lanjut yang lain. Bencas. Kak Padai mungkin ada yang mau ditambahin Kak Padai? Aman sih kalau gua mah. Kalau gua mah orangnya simpel aja, yang penting Aman. On cam dong lu, aman aja on cam dong lu. lagi nggak pakai celana nggak bisa. Nah itu nggak aman tuh. Nah itu loh kata Bencas. Naik dong. Kan cuman mukanya doang yang kelihatan. Gue juga nggak pakai celana. Gua pakai celana Biar di muka. kompak kita kabadai. Oke, itu. Gua pakai celana soalnya di muka. Lu kayak Superman ya. Celananya yang daleman di depan gitu, di luar gitu ya. Benar. Ya kalau gue sih ini simpel aja. Kalau gue intinya bermusik itu harus happy gitu kan. Betul. Jadi, ya lo harus bahagia dengan karya lo sendiri, happy aja dengan apa yang lo bikin, apa yang lo karyakan. Ya lo harus belajar percaya diri, harus belajar. Kalau gue prinsipnya gini, kalau gue ketika kita mau berhasil dengan mimpi kita harus belajar tidak selalu mendengarkan orang lain gitu. Betul. Gitu, karena selama lu terus mendengarkan orang lain, lu tidak akan bisa jadi diri lu sendiri. Jadi udah, Betul. Iya. bermusik itu bahagia, tapi kritikan yang bagus lu terima, pujian yang bagus jangan membuat lu akhirnya jadi lupa diri. Gitu aja sih kalau gua. Sisanya nggak usah terlalu ikutin netizen, bodo amat kalau gua. Betul. Aku bikin lagu aja, gitu. Iya. Gitu. Kecuali netizen lebih bagus suara dari lu, itu aja. Badai ini penyanyi baru loh. Tolong ya teman-teman, Badai ini sebagai penyanyi baru loh, penyanyi baru ya. Gua katakan penyanyi baru kan. Iya betul. Kalau komposer udah lama, penyanyi juga baru kan Kak Badai. Baru Ya. Baru kemarin 5 menit. Kalau gue prinsipnya sih, gue lebih berbakat memainkan perasaan orang sih daripada memainkan piano. Makasih. Asik. Hati-hati, berarti dekat Kak Badai itu lebih galau lagi lo harusnya di Devia. Den tadi ngomong apa Den? Benar. Gue nih salah satu pengurus asosiasi komposer seluruh Indonesia. Betul. Jadi Badai sama gua sama. Kita pengamat musik juga, kita penikmat, kita pencipta. Iya. Kita itu sudah banyak belajar bagaimana membangun sebuah industri, bagaimana kita bisa hidup di industri. Gitu. Iya. Kepala 4, kepala 5 kayak gua sama Badai sudah. Artinya apa? Badai sama gua punya kemiripan. Kita senang menjalani proses bermusik, itu ya Khalida ya. Bukan goalnya Khalida ya. Betul Mas Den. Betul. Dan perlu dicatat bahwa untuk mengumpulkan seorang Badai Krispatih atau Denny Casmala
di satu platform ini kita harus berterima kasih sama TikTok loh. Nah, betul. Susah loh, beneran susah. Dari zaman dulu kalau mau misalnya hearing kayak gini, hearing apa segala macam materi baru, interview segala macam, kita effortnya gede banget. Harus keluar pesawat lah, hotel lah, ya kan, mendatangkan Denny Casmala berapa duit dulu. Badai berapa duit dia mendatangkan kalau cuma untuk di sini aja gitu ya, interview seperti ini. Tapi Kan ada Jule juga gue mau. Dencas, ya gitulah. Oke, kalau gue sih penilaian pribadi sama kayak Denny, sama kayak Badai ya. Tidak ada karya yang jelek ya. Tapi selalu ada karya yang hoki dan tidak hoki, itu aja. Tidak ada karya yang jelek, tapi selalu ada karya hoki dan tidak hoki. Nah, untuk hoki dan tidak hoki itu kita harus memulai proses ya. Prosesnya tuh macam-macam. Jadi kayak Dencas tadi bilang bahwa untuk menjadi viral itu desain, bagaimana kamu mendesain. Desain tuh kan gak mesti harus mahal. Ya kan, promosi itu kan tidak mesti harus mahal. Ada yang mahal banget, ada yang tengah-tengah, ada yang tidak berbayar sama sekali. Nah, bagaimana mungkin dari lu sebagai musisi, artis dan manajemen lu atau label lu mendesain ini dengan budget yang ada supaya personal branding kamu itu bisa naik, dan bagaimana soundnya itu bisa dipakai oleh orang banyak di TikTok misalnya yang sekarang lagi rame. Itu aja sih menurut gua. Setuju. Lu kapan sih nggak setuju sama gua, Den? Pasti setuju mulu sama gua. Sekali-sekali lah bertolak belakang gitu loh, Den. Kita tuh di belakang layar, kita tahu jadi. Sama lah sama gua. Oke, siap. Oke. Mas Indra, diem aja dari tadi nih. Gimana Mas Indra? Baru ngikuti soalnya tadi perjalanan. Gak apa-apa. Gimana? Mas Indra mendengar materi dari Galau ini, Bucin, sorry. Enak sih, sebenarnya enak. Kok kecil ya, Indra? Ya, Bang Jule, dengar Bang. Oke. Ya kalau dari musiknya sih enak aja, semua enak. Ya, itu sama kayak Bang Denny Casmala, sama Bang Jule, baru bikin lagu berapa baru nemuin hobinya gitu. Seperti aku bikin lagunya buat TV itu kan, lagu pertama biasa, lagu kedua biasa, lagu ketiga yang judulnya Maha Cinta itu di TikToknya musiknya itu kan trending. Ya. Yang nonton 140.000, yang bikin tapi tetap aku lanjutin lagi, bikin lagi gitu. Indra benar, gue setuju Bikin sama aja lu. udah. Gue setuju sama lu. Terima kasih. Dian? Ini sorry, host bisa di mute karena doubling. Oke, Devia, dari gue mungkin ini aja ya, menyimpulkan pembicaraan dari Kak Badai, Mas Jule dan Bang Dencas. Bekerja keraslah untuk promote, gitu aja pesan gue. Karena materi lo ini menurut gue nggak tahu ya, ini feeling aja ya, gue pakai feeling gue personal ya, disclaimer diri gue sendiri tuh harus trying hard, you must be trying hard to promote this gitu, karena lagu-lagu sejenis ini tadi seperti yang gue bilang Mas Julia sebelum lo masuk tadi ini, gue udah sempet waktu dia hilang sinyal si Devi ya, gue bilang ini sedikit berat loh sebenarnya, karena sequel ini kok jadiin video TikTok itu banyak kesambar sama yang lain, apa ya bahasanya, kayak kehajar sama yang lain. Ini to be honest ya, gue ngomong seperti itu karena gue juga sering banget dengerin VT yang lagi trending, termasuk Maha Cinta gitu loh. Maha Cinta juga gue dengerin Mas Indra, dan coba next karya lo ya Devia ya, ambil yang bisa dicuplik untuk VT, itu penting banget gitu loh, yang nanti bakal jadi trending gitu loh, itu yang bakal ngangkat lo, nggak tahu nanti di materi yang keberapa. Kita doain yang terbaik ya buat Devia ya, be the best, itu aja. Amin, terima kasih. Dalam waktu dekat ini akan promo kemana nih, atau ada off air kemana ini, Devia? Kalau mungkin masih promote aja ya, masih promosi ke radio,
Tapi ada beberapa gigs juga sih di Bandung juga. Ada beberapa gigs juga di Bandung. 17-an udah dapat ini ya? 17 udah. 17 nanti di Bandung di Dreams. Saya juga dapat event tuh 17 Agustus Tarik Tambang eventnya. Oh, oke. Ini ada sedikit masukan buat gua. Ini ada masukan buat gua ya, buat teman-teman yang artis atau musisi apapun yang berpromo. Kalau berpromo di radio, bukan yang di radionya. Radionya penting, tapi apa yang lebih penting? Memvisualkan activity kalian di radio. Apakah itu bentuknya foto, apakah video mini vlog, itu penting yang bisa kalian share di sosial media. Karena gini, radio itu kan tidak bisa diulang. Radio itu kan live. Ya. Orang ketinggalan setengah jam, udah ketinggalan setengah jam males. Tapi kalau ada foto atau video yang stoknya banyak dan lu produksi dan lu posting di sosial media, apakah itu label lu, apakah lu sendiri, semua orang akan bisa ngelihat, oh dia lagi promo, oh ini artis yang lagi promo di radio ABC segala macam. Jejak digitalnya masih ada, di radio jejak digitalnya nggak ada. Jadi kalau promo ini semua ya berlaku untuk semua. Sorry ini masukan buat teman-teman dari gua sendiri. Mau promo radio, mau promo off air, jangan lupakan dokumentasi. Bikin foto yang bagus, terus juga bikin vlog misalnya, activity, highlight apa segala macam, itu penting karena itu yang menyisakan jejak digital. Iya nggak? Yang nggak nonton ketika lu lagi off air, di mana mereka akan bisa melihat? Yaitu tadi produksi video, foto-foto segala macam. Dokumentasi. Jadi penting itu. Dokumentasi itu penting. Bahasa lamanya itu dokumentasi lah. Kalau gua bilang konten lah, konten visual yang penting itu. Satu lagi ini. Sorry ya Den, bukan menggurui lo ya. Lo senior gua nih, lo senior gua. Betul. Nah, satu lagi yang penting ini juga. Jangan lupa pada saat kita ambil dokumentasi, pada saat kita promo itu, fotolah bersama penyiar dan MD radionya. Betul. Clickbait. Di tag dimension tuh teman-teman radionya. Jadi nanti dia akan share juga tuh materi-materi. Oh, terima kasih ya. Karena di radio itu hampir-hampir menurut gua ya sebagai orang radio, hampir-hampir mereka tidak menyediakan yang foto apa segala, paling dari handphone doang dan hasilnya juga kurang worth it lah. Kalau video mungkin mereka live di sosial media mereka gitu. Mungkin ada seperti itu. Tapi dari manajemen, dari artis sendiri harus inisiatif untuk membuat konten visual. Apapun kegiatannya ya, terutama untuk yang penting-penting tadi, terutama untuk promo radio atau promo TV atau off air event, segala macam. Event itu penting. Single kamu nih. Setelah single ini rencananya itu kapan lagi akan keluar single? Ini karena ini sudah mau akhir tahun juga kan? Single mungkin. Ainda yang kedua itu kapan ya? Yang kedua 2 bulan lagi. Mungkin sekitar 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi? Sekitar sebenarnya udah siap sih materinya, tapi kita lagi godok dulu nanti musiknya mau kayak gimana gitu. Untuk judul, untuk cerita masih relate juga, tapi yang si bucin ini biar apa ya? Mengudara dulu ya. Ya biar mengudara dulu, apalagi kan di TikTok ini ya makasih banget kan aku baru juga ya. Jadi biar ya makasih banget tadi arahannya juga udah berarti video-videonya harus kayak gini tuh Mbak Dian, keren banget deh. Oke, nanti kita pikirkan harus bikin video-video kayak gimana gitu. Devia, kamu juga jangan lupa follow nih kayak Kak Badai, Mas Jule, Mas Dencas. Ini juga mereka ini orang-orang yang aktif juga untuk Mas Dencas juga baru launching juga kemarin itu. Saling visit pada saat mereka live. Nanti kamu live juga mungkin mereka akan visit juga. Oke Mas Dencas kebetulan ada pekerjaan yang lain ini untuk mengerjakan mixing ya. Sukses selalu Mas Dencas, sehat selalu dan harus kocak selalu, gokil selalu ya. Makasih banyak Bang Dencas. Waalaikumsalam. Nah, akan keluar dalam 2-3 bulan lagi ke depan ini dengan warna yang sama atau seperti apa? Tema yang sama juga?
basic masih pop, tapi mungkin kemarin sih pengen akustik aja, tapi kemarin pengen apalah nanti. Tapi warna masih sama ya. Kalau basicnya Temanya juga masih sedih-sedihan juga, bucin-bucinan. ya ini judulnya nggak kasih tahu ya judulnya, tapi mungkin ini tentang anggapan negatif buat orang-orang yang seperti kayak cewek yang terlalu friendly atau cowok yang terlalu friendly. Dan nanti kalau kita terlalu friendly itu imbasnya tuh apa gitu buat si orang lain dan buat diri kita sendiri. Friendly ini dalam artian tuh gampangan atau seperti apa? Enggak ya, friendly konotasinya friendly-nya kalau aku sih lebih ke apa ya? Mungkin kata orang tuh friendly itu gampangan, tapi sebenarnya dia tuh cuman mudah bergaul aja. Misalkan kalau aku tuh lebih banyak teman laki-laki ya daripada teman perempuan, karena mungkin apa ya, lebih enak aja, lebih nyambung, lebih enggak. Kalau kata orang sudah bilang nggak pundungan ya kalau laki-laki. Iya, ulah pundungan lah, punjabi nanti ya, atau punjabu ya. Iya gitu. Jadi terserah netizen sih menganggapnya itu apa gitu. Tapi kalau konotasi friendly buat aku sendiri, sebenarnya aku cuma pengen baik aja sama semua orang, bukan aku suka sama. Jadi berikutnya mungkin mereka nganggapnya atau ada orang bawa aku dalam banget gitu. Sebenarnya kamu tuh nggak usah terluka kalau misalkan kamu nggak sedalam itu, kan aku nggak sedalam itu. Sebenarnya si ceweknya atau si cowoknya juga nggak maksud bikin dia itu sakit hati gitu. Tapi mungkin karena ya itulah input sama outputnya beda tiap orang. Oke, betul. Nah, kembali ke bucin nih. Tujuan kamu merilis lagu dengan judul Bucin ini membuat orang itu merasakan bucin yang kamu rasakan juga, ya kan tentunya? Lebih ke ini sih, sebenarnya lebih ke apa ya? Setelah mereka merasakan, semoga mereka tuh sadar. Bahwa bucin itu nggak harus senegatif itu, kan ada sebenarnya yang harus di note itu di pas bridge-nya ya, yang ada kata-kata akal pikiranku tak peka, logika tak berkata, nyaris gila gitu. Jadi sebenarnya berperilaku sebucin itu tuh bisa bikin kamu gila gitu. Nah, sementara kalau si Rev itu lebih menjelaskan kalau lagi bucin tuh kan sampai gitu banget ya, yang berikan aku cinta meski sisa-sisa cinta lupa segala-galana gitunya. Aduh dibere panyisaan ge daek gitu. Ini kan berarti ada kan yang kamu bilang tadi di awal itu apa yang kamu pernah rasakan, ya kan? Ya, aku pernah rasain, tapi sebenarnya aku lebih ke aku punya temen, tapi adalah cerita teman nih ceritanya. Aku juga pernah bucin dan beberapa kali bucin lah, bucin positif dan bucin negatif ya. Bucin pun kadang-kadang suka positif juga ya. Kalau misalkan orang itu pun bucin sama kita kan, jadi kita saling-saling gitu kan. Ya, bucin lah pasti awal-awal kita pacaran lah bucin lah ya, tapi kesana ya udah biasa. Ya. Tapi ini lebih Dan semua orang itu pasti melewati masa bucin ketika dia benar. bercinta, pasti ada ya. Pasti ada Pasti bucinnya itu gitu. Badai bucinnya. Nah, Nanti gue mau bikin judul lagu Jamet. Jamet tuh jagoan metal, Jamet jagoan metal gitu kan. Kan gue anaknya kan tapi core gitu. Iya, core gitu, thrash metal. Gue kan anaknya metal banget gitu kan, anaknya thrash metal banget, jadi jagoan metal gitu. Jamet. Udah jangan ketawa kalian.
Kalian kangen kan sama aku? Kalian 2 minggu udah gak ketemu sama aku kan? Kalian kangen kan sama aku, ha? Iyalah. Iya, lu bikin Cok. jamet tapi versi Metallica ya Mas ya. Iya dong. Cok dah cok. Gue udah lama nih nggak dengerin Vin yang ketawa. Kan depan ada mat kan guys, bagi-bagi kaos. Apa itu Mas? Itu bulan depan Radio Ismi bagi-bagi kaos. Oh ya, wah luar biasa. Devia, ini kamu mampir-mampir nih abis kita live ini. Mas Jule itu dia punya Radio Ismi namanya di TikTok itu. Dia akan muter lagu-lagu yang lagi promo. Dan kebetulan aku mention sedikit ya, aku sebutin sedikit. Mas Jule ini saat ini selain punya Radio Ismi itu di TikTok, dia ini adalah bagian dari manajemen Dunia Manji yang kemarin baru tanggal 8 bulan 8 ngerilis single dengan judul apa Mas Jule? Selamat datang di Realita. Tuh, Realita, bucin juga Realita itu. Tapi yang di follow ini akun gue yang kecil ya. Ini akun gue yang kecil ya, sorry ya. Di follow nanti yang Radio Ismi namanya. Minta info linknya. Siap. Oh iya Bang Juli, aku mau tanya Bang Juli. Aku mau tanya. Aku mau tanya, penting. Sebesar apa effortnya Anji ke promo ke TikTok daripada ke YouTube atau ke IG gitu? Sebenarnya kalau promo itu sebenarnya promo itu kita lakukan semua ya, baik di semua sosial media terutama Ucup, Igoy dan TikTok itu tiga itu, bahkan ada yang di radio juga kita melakukan promo, terus juga kepada media-media online juga kita promo, media TV juga kita promo gitu ya, walaupun ada beberapa yang nggak bisa dilakukan gitu. Sebenarnya ada kecenderungan, ini boleh saya katakan ada kecenderungan bahwa Ucup itu sudah mulai melemah. Ucup itu sudah mulai sangat melemah. Terus itu yang pertama, bahwa apapun yang kita lakukan, kita kan mencari yang terbaik nih. Misalnya kita promonya tentang Spotify gitu ya, Spotify. Kita promonya Ucup, kita promonya Igoy, kita promonya TikTok gitu. Tidak semuanya bisa kemakan. Tidak semuanya bisa kemakan. Ya, itu catatan. Ada nanti, loh kok Ucupnya biasa-biasa aja, tapi di sebelah gede banget. Nah itu kadang-kadang ada hal yang aneh juga. Jadi tidak mesti lagu lu bagus. Ini beberapa contoh, kita tadi meeting gitu, ada beberapa contoh bahwa lagu A gedenya di sini, tapi dia lemah di sini. Lagu B gedenya sebaliknya gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa Anji sekarang lebih sekarang lebih ke TikTok, karena ya gara-gara gua juga lah ya. Nah, maksudnya gue bilang algoritmanya gini, Bray, bla 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 bla. Ternyata sound yang dipakai itu kenaikannya sampai 300-400% kenaikannya sound yang dipakai di TikTok gitu. Lagu Anji Selamat Datang di Realita. Jadi dia melihat bahwa ternyata gue kalau live tuh bisa berkomunikasi dengan teman-teman atau pendengar gue ya. Oh iya benar. Dan itu akan membuat mereka yang akhirnya sebelumnya tidak mengerti tentang lagu lu, mungkin mereka miss, mungkin mereka kerja segala macam, tapi mereka mengikuti akun lu di TikTok, dan ketika lu live tadi ya siang tadi itu akhirnya banyak informasi dan akhirnya beberapa platform itu mengalami kenaikan. Walaupun tidak signifikan ya, tapi kalau misalnya dia terus bisa live segala macam, otomatis aset-aset yang ada di platform itu juga akan mengalami kenaikan. Itu opini pribadi ya, opini dari yang gue lihat sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Anji sekarang lebih ke TikTok karena memang ramenya di TikTok tuh, soundnya lagi rame di TikTok gitu. Gitu. Devia juga kan biar ngerti loh. Kan nggak ke IG, nah nanti kan ke TikTok, fokus ke TikTok, jadi ada yang fokus ke IG, fokus ke TikTok juga gitu kan. Ada orang Anji bisa duduk sama Bang Julil kemarin di TikTok, gitu kan. Aku sampai mikir gini ya, Anji kok milih TikTok ya apa ya?
Ya itu tadi bagian dari promosi ya. Bagian di promosi ya, dia punya followers tuh 2,1 juta gitu, dan ketika dia live tadi tambahannya ratusan. Bagus. Tambahnya ratusan. Jadi oke banget. Kata Badai, oh alah Ucup siapa? Gue takut nyebutin deh, nanti gue di ban gitu kalau misalnya gue menyebutkan merek itu gitu. Kan kita kalau di brand di TikTok ini cukup bahaya. Iya, sedikit riskan dengan menyebutkan aplikasi yang lain. Oke, Dian? Oke, mungkin gini deh. Devia, boleh dong kasih pesan-pesan singkat semacam closing statement ya di acara kita ini, karena kita juga butuh nih yang viewers di bawah, mungkin ada fansnya juga. Buat kita juga di sini yang baru gabung di industri juga, mungkin ya teman-teman di bawah juga banyak. Mungkin contohnya itu Devia tuh bisa promosiin IG-nya apa, link YouTube, Ucupnya apa, TikTok officialnya apa, pokoknya di sini aja gitu kan. Ucup orang Sunda, Ucup mah Ucup Betul. orang Sunda. Nah kalau misalnya mereka ini pengen melihat langsung offernya kamu itu dalam waktu dekat ini di mana? Nah gitu. itu bisa ya langsung Monggo bisa kita akan. Udah nyanyi belum ini tadi Mbak Dian? Oke, sebelumnya terima kasih banget Pertanyaan ini belum ya tadi. semuanya juga. Pertanyaannya belum ya? Pertanyaan apa? Sorry. Apa Dra? Udah nyanyi belum akapela? Yo kaiso Dra, de nang warung, de mangan Oh, tadi kaiso. udah nyanyi, Mas. Tadi udah sempat nyanyi. Wes nyanyi ya? Oh iya. Udah iya. di awal. Aku sih telat. Heeh. Oke lanjut. Oke, makasih semuanya udah diundang juga di podcast ini. Sinyal. Info kalau misalkan ada podcast lagi atau siapapun yang di live gitu ya. Amin. Karena aku kan baru masuk juga nih ke TikTok, jadi buat semuanya terima kasih banget, thank you banget. Nanti Mas Jule juga, aku mau cekidot itu langsung nanti yang realita. Oke, salam dari semuanya juga dari sini, dari tim 12 Suara Nada. Bisa dicekidot langsung Devia Budak Cinta di YouTube channelnya 12 Suara Nada. Terus bisa di platform-platform digital. Mau dipakai sound on TikTok juga boleh. Mau dipakai sound yang dari TikTok juga boleh. Oke. Kalau untuk live yang paling dekat mungkin hari Rabu ini ya, tapi masih di Bandung juga, di daerah Dago, di Dream Sosialita. Oke. Terima kasih semua rekan-rekan ya yang udah pada setia udah standby di sini dari tadi nih, luar biasa banget atensinya ya. Ternyata kehadiran seorang Devia itu juga bisa menginspire juga ya. Oke, thank you banget Mas Jule yang udah gabung di kita. Thank you Musik Legend Mas Indra, thank you Kak Badai. Sehat selalu Kak Badai. Sama, sukses semua. Iya, Devia dan semua timnya. Terima kasih Kak Badai, Mas Jule, Mas Indra, Devia. Salam buat Kang Pepep ya. Sukses Devia. Dan manajemen 12 Nada ya. Kita pamit dulu ya, pamitan dulu. Kakak, Kang, atur nuhun Kang. Sehat selalu, sukses selalu. Semuanya. Makasih. Kita ketemu lagi di lain waktu ya guys, di acara podcast Mas Bertanya. Musisi menjawab. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye. Dadah. Saya siaran. Bye.